Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya serta karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita ditetapkan Allah untuk melazimi sebuah kebaikan, yaitu thalabul ilmi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam ketaatan ini sampai kita meninggal dunia. Salam dan salawat mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan sampai hari akhir nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang tema baru, tentang permasalahan baru, yaitu terkait masalah zakat. Kita masuk dalam bab zakat. Untuk fiqhul janaiz kita anggap cukup, tinggal prakteknya saja ya. Secara teori insyaallah kita sudah selesai dan kita masuk dalam pembahasan zakat ya. Baik Bapak Ibu sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja mukadimah. Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk memiliki kepedulian terhadap kaum du'afa dengan menolong, membantu dan meringankan beban hidup mereka. Ini loading ini punya saya berarti. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi di sini dengan adanya zakat, insya Allah hakikatnya kita ini memiliki sebuah kepedulian dengan sesama kita, terutama kepada kaum du'afa, kepada orang-orang yang lemah, kepada orang fakir dan miskin, sehingga kehidupan kita ini bisa saling menopang antara satu dengan yang lainnya. Termasuk asas-asas yang lain Kalaulah kita berbicara masalah arisan pun juga dalilnya di sini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Baik Bapak Ibu sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara zakat sebenarnya perkara yang lagi-lagi harus menjadi perhatian karena tidak sedikit hari ini kaum muslimin yang tidak menunaikan zakat mereka. Padahal sudah jelas di dalam syariat kita bisa melihat bahayanya ketika zakat itu tidak ditunaikan. Yang pertama, Rasulullah SAW memberikan di saat itu sebuah perhatian atau mengultimatum kepada kaum muhajirin. Ya ma'sal muhajirin, khamsun idza tulitum bihinna. Wahai kaum muhajirin, ada 5 perkara. Jika kalian ditimpa dengan 5 perkara itu, maka saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diselamatkan dari 5 perkara itu. Yang nomor 1 dan nomor 3. Kalau nomor 1 terkait wabah, kalau nomor 3 itu terkait zakat. Yang pertama, Rasulullah menjelaskan, lam tadharil fahisatu fi qaumin qattun, tidaklah di suatu negeri itu perzinahan merajalela, hatta yu'linu biha, bahkan penduduk negeri itu terang-terangan dalam melakukannya, illa fasya fihi ta'un, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan timpakan ta'un, wabah. Dan tidak hanya wabah, wal auja allati lam takun madat fi aslafihimul ladzina madaw, dan penyakit-penyakit menular yang lainnya yang belum pernah menimpa pada umat-umat terdahulu. Terkait yang pertama zina, yang kedua terkait timbangan, wala yang kusul mizana wal mizan, tidaklah penduduk negeri itu mengurangi takaran dan timbangan.
Kalau para pedagang itu sudah tidak jujur dalam timbangan dan takarannya, maka illa ukhidhu bis-sinin, maka Allah akan timpakan yang namanya paceklik. Wa syiddatil mu'una, susahnya sembako. Susahnya sembako. Wa jaril sultani alaihim, dan kezaliman para penguasa terhadap mereka. Hari ini ya, kalau kita ingin kaji sedikit, Indonesia ini secara umum paceklik atau lagi makmur, Pak? Kok nggak bisa jawab? Berarti antum makmur semua di sini, gitu kan? Ya. Ternyata antum pada makmur semua. Alhamdulillah ala kulli hal ya. Karena yang sering ikut taklim ini mengamalkan sifat innallaha ma'as sabirin. Yang pertama, yang kedua al-qanaatu bil qalil, Ustaz. Merasa cukup dengan yang sedikit. Jadi ketika ini makmur apalagi sulit, enggak makmur semua. Tinggal masjidnya saja kita ini ganti aja Baitul Makmur gitu ya. Ya. Paceklik. Ya, kalau sudah curang dalam timbangan dan takaran, maka yang akan terjadi adalah paceklik. Sembako tiba-tiba susah. Kalau tak ada mahal. Kemudian kezaliman para penguasa. Itu yang kedua. Yang ketiga baru menyebut zakat. Wala yamna'u zakata amwalihim, tidaklah penduduk negeri enggan membayar zakat. Ya, kalau sudah enggan bayar zakat, apa yang Allah akan timpakan? Illa muni'ul qatru minas sama, melainkan Allah akan menahan curah hujan dari langit. Walaulal bahaimu la yumtiru, kalaulah bukan karena keberadaan binatang-binatang ternak itu, niscaya Allah tidak akan menurunkan hujan. Artinya, kalau Allah masih ada hujan di tengah-tengah kebanyakan penduduk negeri yang tidak membayar zakat, Pak, itu bukan Allah sayang kepada manusianya itu. Ya, Allah itu kasihan sama siapa? Binatang-binatang ternak. Hakikatnya kita numpang itu, Pak. Numpang apa? Minum sama binatang ternak itu. Kalaulah di suatu negeri tersebut mereka kebanyakan enggan membayar zakat. Nah, oleh karena itu, kalau ingin bagaimana negeri kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka zakat ini memang harus ditunaikan. Ya, tidak mau harus ditunaikan oleh orang-orang yang memang sudah memiliki harta dan sudah sampai pada nisabnya, kan seperti itu. Nah, maka kepada siapapun kita yang hari ini punya usaha, misalnya minimarket atau mungkin toko, kok ditanya omset antum dalam 1 bulan berapa? Kemudian barang-barang di dalam toko antum itu berapa? Kok antum jawab nggak tahu misalnya? Ini jangan-jangan belum pernah zakat ini. Kan begitu kan? Belum pernah zakat. Atau mungkin ketika antum ditanya berapa Pak padi apa sawah yang dimiliki? Dijawab 5 hektar. Sudah pernah zakat belum? Kayaknya belum pernah zakat, Ustaz. Karena digarap sama orang terus begitu kan? Terus bagaimana ini hitungan dan sebagainya? Ya sudahlah, yang penting saya dapat bagian, udah saya terima. Nggak bisa seperti itu. Karena hakikatnya ada hak-haknya Allah yang harus ditunaikan. Yang hak-hak itu akan diberikan kepada al-fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Ada yang mu'allaf ya, kemudian kepada orang yang gharimin, orang yang berhutang, Pak ya. Termasuk ya. Orang yang berhutang itu termasuk dalam daftar mustahiqus zakat. Orang yang berhak menerima zakat, kan begitu. Yang berhutang, tapi berhutangnya untuk apa dulu begitu kan? Untuk beli mobil nggak masuk. Masa hutang untuk beli mobil, bukan. Nah, seperti itu. Kemudian secara umum kalau kita melihat sebenarnya zakat itu sering disebut dalam Al-Qur'an dengan menggunakan shadaqah atau shadaqah. Jadi shadaqah itu lafaz yang umum, menyebut ya, mewakili 2 hal ya. Sedekah yang wajib itu adalah zakat itu sendiri. Ada sedekah yang hukumnya disunnahkan atau dianjurkan, yaitu infak ya. Kedua-duanya ini disebut dalam Al-Quran dengan penjelasan as-sadaqah. Kadang disebut dengan yunfiqun, dengan infak. Artinya secara keutamaan sedekah dan zakat itu ada keutamaan yang sama.
Di antaranya Nabi menjelaskan was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu merupakan burhan. Apa itu burhan? Kalau kita lihat penjelasan para ahli hadis, sedekah itu adalah dalilun ala khulusil iman. Jika ada orang yang bersedekah dan gemar bersedekah, berarti di dalam dirinya itu ada ketulusan iman. Bukti akan kebenaran iman seseorang itu dibuktikan dengan dia bersedekah dan membayar zakat. Dan biasanya jamaah taklim itu kalau udah dengar sedekah, infak itu bagaimana gitu Pak ya. Padahal ya istilah kata begini Pak, alhamdulillah kita ini kadang-kadang masih dihadapkan dengan penggalangan-penggalangan dana, penggalangan-penggalangan donasi dan sebagainya. Dan kita termasuk yang ditawarkan untuk itu Pak. Berarti kita ini termasuk orang yang di mata pihak-pihak penggalangan dana itu mampu gitu Pak. Alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang dilibatkan dalam proyek-proyek akhirat kita itu. Karena hakikatnya kalau kita mau jujur Pak, harta yang bermanfaat untuk kita itu yang mana? Maka Nabi mengkisahkan tentang seseorang nanti pada hari kiamat, dia mengatakan mali, hartaku. Kemudian disampaikan kepada orang tersebut, hartamu tidak lain dan tidak bukan, yang pertama apa? Makanan yang kamu makan sampai habis. Bapak Ibu sekalian, ya kalaulah di rumah itu ada beras 2 ton, habis nggak Pak? Dimakan sendiri Pak. Ada makanan apa saja, itu belum menjadi nikmat atau menjadi rezeki kita yang hakiki sebelum kita menghabiskan atau memakannya. Hakikatnya masih kemungkinan masih bisa jadi milik orang, kan begitu. Kemudian kedua, pakaian yang kita pakai hingga usang. Artinya apa? Kalau kita beli baju baru belum kita pakai, itu belum menjadi rezeki kita, gitu ya. Kemudian yang ketiga, harta yang engkau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin merujuk ya kepada ashabus shimal, bagaimana perjalanan ashabus shimal? Fa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun orang-orang yang diberi catatan amalnya itu dengan tangan kirinya, lewat tangan kirinya. Antum mau dikasih itu lewat tangan kanan, lewat tangan kiri, Pak? Sepakat? Praktekkan ayat ini nanti. Amalkan ya Pak ya. Awas setelah pulang kok enggak infak ke masjid, awas tuh nanti. Allah mengisahkan fa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun orang-orang yang diberi buku catatan amalnya itu dari lewat tangan kirinya. Ya, lembaran catatan amal kita itu berapa lembar? Tis'atun wa tis'una sijla. Ada 99 lembar catatan amal untuk kita itu. Likulli sijlah maddal basar. Satu lembar catatan amal kita itu kalau dibentangkan itu sejauh mata memandang. Itu lembaran catatan amal, rapotnya kita dari balik sampai meninggal dunia. Ya. Maka beruntunglah yang menjadi orang gila. Enggak ada catatannya itu, Pak. Blank, terus kosong semuanya. Maka beruntunglah yang punya anak kecil meninggal dunia. Enggak ada tinta sedikit pun, enggak ada coretan sedikit pun. Ya, maka kalau antum mau tidak ada hisab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang gila atau meninggal ketika masih kecil. Mana pilihannya? Benar itu. Kalau kita sudah sampai balik, sudah mulai itu catatan dan ada 99 lembar catatan amal itu. Dan satu lembar saja ketika dibentangkan tadi, sejauh mata memandang, Pak. Sejauh mata memandang. Coba bayangkan itu. Nah, kemudian ya, di saat itu ketika dibentangkan seperti itu, maka seseorang tadi dalam kondisi yang pesimis. Waduh, dari semenjak balik sampai meninggal itu semuanya terekam, termuat di situ, Pak. Kalau di print out itu berapa lembar gitu ya. Saking banyak begitu. Nah, di saat itu Allah Subhanahu wa taala menimbang itu ya. Nah, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut ya, di antaranya adalah bentuk pertanyaan, adakah yang salah dari pencatatan kami? Apakah kamu dizalimi dengan pencatatan itu? Ketika dilihat semuanya tidak, ya Rabb, semuanya benar.
Adakah permintaan yang lain gitu? Tidak. Nah, di saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan bitokoh, kartu sakti. Tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang satu tulisan bitokoh dari kartu sakti tadi itu diletakkan di timbangan amal kebaikan dia itu. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan satu bitokoh kartu sakti itu timbangan kebaikan seseorang itu menjadi berat dan dosa-dosanya menjadi ringan, Pak. Itu kasih sayang Allah nanti itu seperti itu. Ya. Nah, jadi kembali kepada orang-orang ashabus simal yang diberi buku catatan amal lewat tangan kirinya tadi itu. Dia mengatakan, setelah dia tahu apa yang ada di dalamnya itu, dia mengatakan begini, ya laitani lam uta kitabiyah. Duh, sekiranya saya tidak diberikan buku catatan amal ini, tidak diberi buku catatan amal ini. Karena dia tahu isinya. Walam adri ma hisabiyah. Sehingga saya tidak menghadapi penghisapan yang sangat sulit ini. Karena Nabi menegaskan, man husiba uziba. Barang siapa yang dia sampai dihisab, maka dia pasti diazab. Bapak Ibu sekalian, kalau kita nanti di padang mahsyar sampai diberhentikan, kif, berhenti kamu. Kamu harus dihisab, Pak. Itu sudah celaka kita, Pak. Berarti ada yang bermasalah dalam amal perbuatan kita, kan begitu. Nah, sekarang yakinkah kita ketika kita di padang mahsyar itu bisa mulus tanpa diberhentikan Allah, tanpa dihisab? Ada yang yakin? Sehari tadi yang nggak ngeliat perempuan siapa? Ayo. Seharian tadi yang baca Quran, sholat saja, nggak gibahin orang dan yang lain-lainnya siapa? Coba angkat tangan. Artinya, yakin nggak kita bisa melewati hisab itu? Kan begitu kan? Hisab itu sangat sulit. Ya, barang siapa yang sampai dihisab, dia akan dihadap. Nah, maka di saat itu Bunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, alaisa yaqulullah, bukankah Allah sudah berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, seseorang itu akan dihisab dengan hisab yang ringan? Apa kata Rasulullah? Innama dzalikal ard, wahai Aisyah, hari itu hari di mana perbuatan manusia itu catatannya itu dibentangkan semuanya, ditampakkan semuanya itu. Kemudian Nabi melanjutkan, manukisal hisab halak. Barang siapa yang hisabnya dipersulit, maka dia akan binasa. Artinya kalau kita kok lama betul nggak segera lewat-lewat, nggak segera bergeser nih kedua telapak kaki kita, itu berarti ada masalah. Karena Nabi menjelaskan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seseorang pada hari kiamat sampai dia ditanyakan 4 hal. Yang pertama, an umrihi fi ma'afna, dari umurnya. Ya, untuk apa dia habiskan umurnya itu? Ya. Yang SMP, SMA-nya, kuliahnya umum-umum semua, ingat itu. Berapa gorengan yang antum korupsi gitu kan? Ya, sohibu darmaji, dahar 5 bayar siji itu ya. Hati-hati. Berarti SMA, kuliah, waduh udah bermasalah ini. Antum hijrahnya sudah berapa tahun, Pak? Sebelum hijrah ngapain aja antum? Nah, di sini. Yakinkah kita bisa menghadapi penghisapan Allah Subhanahu wa taala? Maka beruntunglah orang tua yang anaknya masuk pesantren, Pak. Minimal SMP, SMA di pesantren. Hisabnya mulus karena banyak waktu untuk hafal Quran, hafal hadis, sampai teler-teler itu, Pak. Ya, apalagi lulus harus 6 juz, lulus harus 12 juz, lulus harus 20 juz, lulus harus selesai hafalan Quran. Enggak ada waktu mereka santai-santai. Apalagi balapan motor, enggak ada itu. Di pondok itu ya. Mulus itu insyaallah. Kuliahnya di asrama, mantap lagi itu. Pesantren lagi. Mulus itu. Ya, kalau antum nggak tahu ini gimana hisabnya nanti. Maka kalau nggak segar banyak istighfar, ya Allah ya Rabb, bagaimana kehidupan kita dulu begitu kan. Jadi umurnya untuk apa dihabiskan? Yang kedua an ilmihi fima fa'ala fih, dari ilmunya sudah sejauh mana dia amalkan. Kita paham tentang berkhalwat, berduaan dengan seorang perempuan di tempat yang sepi, nggak boleh kita langgar. Kita akan ditanya,
atau kita berikhtilat antara laki-laki dan perempuan setiap harinya, saban harinya. Kita paham kalau melihat wanita itu hukumnya boleh apa tidak, Pak? Boleh apa tidak? Boleh pada pandangan pertama saja. Setelah itu dosa. Jadi ngelihat. Tapi kalau sudah ada perempuan ya jangan dilihat begitu kan. Ini udah kelihatan perempuan malah diamati banget. Jangan. Jadi dari ilmunya. Kemudian yang ketiga, ini terkait harta lagi. An malihi min aina tasaba wa fima anfaqa. Dari hartanya, dari mana dia dapatkan harta itu dan untuk apa harta itu dibelanjakan. Maka wajar kalau orang-orang kaya itu tertinggal di padang mahsyar sedangkan orang-orang miskin masuk surga lebih dulu. Karena hakikatnya mereka harus mempertanggungjawabkan hartanya itu lebih berat daripada orang-orang miskin. Rasulullah bersabda, "Yadkhulu fuqara'ul mu'minin qabla al-aghniya binisfi yaum." Orang-orang fakir dari orang-orang beriman itu akan masuk surga lebih dahulu dibandingkan orang-orang kaya terpaut setengah hari. Setengah hari hitungan akhirat, yang satu hari sama dengan 1000 tahun. Berarti setengah hari berapa tahun, Pak? 500 tahun di padang mahsyar tertahan, Pak. Ayo, yang kaya mau kaya apa miskin? Oh, kaya. Kayanya antum bagaimana kayak sahabat Utsman ketika ada penggalangan dana, anfiku fi sabilillah. Orang kaya itu jangan malah nunduk, ada kota infak lewat malah pura-pura tidur. Nah, orang kaya itu dongakkan kepala, Pak, kayak sahabat Utsman itu. Seperti sahabat Utsman, langsung beliau berdiri, kamin bakin ya Rasulullah, berapa kurang pendanaan jihadnya, saya akan tutupi semua kebutuhan itu. Nah itu baru mantap. Ya, hisabnya mudah ini. Kalau antum ya punya duit dikit, ganti mobil yang sudah bagus, ganti lagi yang lebih bagus. Rumahnya udah punya 2, males sih bangun villa untuk siapa? Orang istri juga cuma 1. Ini kan. Kadang-kadang kenapa ini perlu dibahas ini, Pak? Karena kadang-kala itu ikhwan-ikhwan ini kalau ekonomi udah baik dikit, yang dipikirnya apa itu? Nah, itu antum yang jawab. Ya, kalau orang baik itu infak gitu. Ya, dari hartanya, dari mana? 1000-nya, 2000-nya, ya kan? Apalagi sampai 100.000-nya, apalagi sampai dari mana itu mendapatkan harta itu? Gitu kan? Ketika sudah mendapatkannya, untuk apa? Wa fima anfaqa. Untuk apa harta itu digunakan? Ya. Kalau kita gunakan untuk hal yang sia-sia, siap-siap kita bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Kan begitu kan? Maka tadi kenapa lama orang kaya itu dihisab? Ya karena tadi pertanggungjawaban harta-hartanya tadi. Kalau orang miskin, mana hartamu? Ya wahai hambaku, gitu kan? Itu ya Rabb, rumah geribik, sepeda ontel. Ya, mantap ini jawabannya. Dulu sepeda ontelnya dibeli dari mana kamu? Jual harta warisan. Boleh nggak? Boleh. Terus kamu mau rumahnya dari mana? Dari jadi kuli bangunan sebelum menikah selama 5 tahun. Wah, mantap. Gitu ya. Kemudian apa lagi yang kamu miliki? Nggak ada. Kecuali ketika saya meninggal dunia, saya meninggalkan beras 5 kg. Dari mana kamu beli beras? Dari upahan lagi. Selesai. Coba, yang punya mobil 5. Untuk apa itu mobil dan dari mana itu dibeli? Benar ini, Pak. Ini bukan sesuatu yang saya menakut-nakuti. Hakikatnya nanti akan seperti itu, akan dibedah semua harta yang kita miliki untuk apa dan dari mana. Kemudian yang keempat, yang terakhir, wa an jismihi, dari badannya, fima abla, untuk apa anggota badan itu dia gunakan. Kalau dia punya kedua mata, dia gunakan untuk apa? Kalau dia punya telinga, untuk apa telinga itu? Yang jelas Allah jadikan kedua telinganya itu 2, Pak, mulutnya 1. Itu hikmahnya apa menurut para ulama? Supaya seseorang itu banyak mendengar daripada berbicara. Kita sekarang kebalik, mulutnya jadi 2, kupingnya jadi 1. Artinya apa? Lebih banyak ngomong daripada mendengarkan. Ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan-perbuatan maksiat semuanya kita itu nanti akan diceritakan. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha.
pada hari itu bumi itu akan menceritakan semua peristiwa yang terjadi di atasnya. Jadi yang dulu bujangan bawa pacarnya ke pantai Mutun itu, itu pohon itu akan bercerita itu, Pak. Pasir-pasir itu akan bercerita itu. Gubuk mungkin udah lapuk gitu ya. Ya Pak Sabi ya. Benar itu. Jalan yang dilewati itu bercerita semua akan peristiwa yang dilakukan oleh manusia di atasnya itu. Coba, ini kita perlu hati-hati betul terkait hisab. Maka kembali ke tadi ashabus shimal. Kenapa dia takut? Karena melihat sepak terjang dia selama hidupnya itu buruk. Maka dia mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah, sekiranya saya tidak diberi buku catatan amal ini. Walam adri ma hisabiyah, sehingga saya tidak mendapati penghisapan yang sangat sulit ini. Kemudian dia berucap, ada sebuah harapan dulu di dunia, ya laitaha kanatil qadiyah, sekiranya kematian itu bisa menyelesaikan segala sesuatu. Yang dia pahami dari dulu, Pak, kalau sudah mati itu rampung, selesai. Nggak taunya nggak demikian, ya. Baru saja proses pemakaman selesai, itu akan datang dua malaikat. Malaikat itu warnanya hitam kebiru-biruan, ya, pandangannya, sorotan matanya itu seperti petir, suaranya menggelegar, kemudian bertanya, man rabbuka. Hanya orang-orang berimanlah yang dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dua malaikat itu. Kalau tidak bisa menjawab, maka Nabi mengisahkan malaikat tersebut akan mengambil palu yang terbuat dari besi, kemudian dihantamkan di telinganya, Pak. Ya, dihantamkan di telinganya. Kemudian orang tersebut akan menjerit kesakitan. Yang teriakannya itu akan didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Kecuali jin dan manusia. Yakin saya, Pak, kalau penghuni siksa kubur itu diperdengarkan kepada manusia, Pak, besok sholat subuh itu nutup jalan ini. Jalan apa ini? Membonjol apa ini? Ya, tutup semua sampai sana itu. Penuh, saya yakin. Tapi kenapa Allah tidak tampakkan itu, Pak? Kalau itu ditampakkan sudah seperti itu semua. Kalau tidak ditampakkan itu cukuplah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, penjelasan-penjelasan yang ada, kita mengambil sebuah pelajaran yang begitu ya. Nah, jadi tadi dia mengira ketika sudah mati selesai. Penyesalan pertama yang dia ungkapkan ya di saat itu adalah yang pertama masalah harta. Nah, ini lagi-lagi harta. Ma'aghna anni maliyah, harta-hartaku tidak memberikan manfaat kepadaku. Jadi Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah yang terkenal ya, beliau itu ketika akan meninggal dunia, menjelang sakaratul maut, itu para menterinya berwasiat, wahai khalifah, segeralah engkau berwasiat terhadap harta-hartamu itu. Bagaimana kamu segera wasiatkan untuk anak-anakmu itu ya. Apa jawaban beliau? Harta yang mana yang saya akan berikan kepada mereka? Anakku itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, anakku menjadi anak yang saleh, Allahu yatawalla salihin, maka Allah akan menjamin anakku yang saleh itu, menjamin rezeki anakku yang saleh. Kemungkinan kedua, anakku tidak saleh. Dengan saya tidak memberikan harta kepada mereka, maka saya tidak ikut bertanggung jawab terhadap harta yang dia perbuat terhadap hartaku itu. Jadi prinsipnya beda gitu, Pak, dengan orang tua hari ini gitu kan. Kalau orang tua hari ini bagaimana bisa mewariskan sebanyak-banyaknya. Kalau anak-anak kita itu anak-anak saleh dan salehah, Pak, kita wariskan harta tenang, Pak. Tapi kalau anak-anak kita tidak taat kepada Allah, bukan termasuk golongan as-salihun. Coba, kalau rumah antum dijadikan tempat untuk mesum, Pak, na'udzubillah. Jika harta yang kita wariskan kepada mereka digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, siapa bertanggung jawab? Kita, karena dulu kitalah pemilik harta itu, kan begitu. Nah, maka prinsip beliau sudah, dengan saya tidak mewariskan harta kepada mereka, kalau mereka tidak soleh, maka saya tidak ikut bertanggung jawab terhadap harta, karena saya tidak mewariskan kepada mereka, kan begitu ya. Tapi bukan berarti langsung kaku juga, Pak ya. Nah, nggak ada warisan dari abi.
Enggak juga harus begitu. Antum lihat tadi kan. Antum lihat, silahkan anak-anak antum termasuk yang bagaimana kriterianya gitu kan. Kalau anak yang soleh, kalau toh soleh pun tidak diwariskan, insya Allah Allah akan menjamin rezeki anak-anak yang soleh itu. Karena prinsipnya apa Pak? Selama kita masih hidup pasti ada rezeki untuk kita. Itulah prinsipnya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan ana in istu lastu aqdimu qutan. Kalau saya hidup saya nggak khawatir nggak kebagian makanan. Antum nggak kerja hari ini Pak, yang penting buka puasanya di Masjid Thoriqul Khair, insya Allah makan. Udah kenyang kan? Insya Allah. Nggak masak kan? Ya. Apalagi antum sering silaturahmi, makan terus tuh insya Allah. Ya. Rezeki itu ya akan ada selama kita masih hidup kan begitu kan? Karena wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu ada rezeki-rezeki kalian dan apa yang Allah janjikan untuk kalian. Artinya selama kita masih bernafas berarti rezeki itu masih ada untuk kita. Dan jangan sampai kita khawatir nggak kebagian rezeki itu. Kan begitu. Jadi yang pertama, hartanya tidak bisa memberikan manfaat. Yang kedua, halaka anni sultaniyah. Kekuasaanku telah hilang. Kekuasaanku tidak bisa menolongku pada hari kiamat. Mungkin di dunia Pak, Masya Allah ya, dia dimuliakan manusia begitu kan, bahkan dia turun dari pesawat, turun dari kendaraan, tidak diizinkan kakinya menyentuh tanah, sudah dibentangkan itu Pak, karpet permadani yang berwarna merah itu Pak. Bahkan kalau panas dipayungi, kalau hujan pun juga dipayungi, luar biasa. Tapi yakinlah ya, di saat dia meninggal dunia, dia tidak gunakan kekuasaan itu, kepemimpinan itu untuk taat kepada Allah, maka itu akan menimbulkan penyesalan nanti pada hari kiamat. Ternyata listriknya nggak setuju dengan materi kita. Baik, Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya, kembali kepada bab harta zakat tadi itu kita baru sampaikan terkait ya pentingnya kita bisa menggunakan harta sebaik-baiknya dan pentingnya zakat, pentingnya sedekah ya dalam kehidupan kita. Allah alim shawab. Karena waktu terbatas, kurang lebih 4 menit ke depan atau 5 menit ke depan, mungkin ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Fadhal. Gimana Pak? Ada yang ditanyakan Pak? Ada yang sabotase apa ya? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan lagi tadi penjelasan Ashabus Shimal. Yang pertama, hartanya dia tidak gunakan sebaik-baiknya. Kedua, dia punya kekuasaan, punya kedudukan, tapi dia tidak gunakan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau orang itu sudah seperti itu, maka khudhuhu fakhulluh. Ya, tangkap, seret, masukkan ke dalam neraka Jahannam. Summa fi silsilatin zar'uha sab'una dhira'an fasluku. Kemudian rantailah dia dengan 70 ya, sepanjang 70 hasta rantainya itu Pak. Ya kalau kita baca dalam kitab tafsir ya, rantainya itu dimasukkan dari mulutnya Pak, tembus ke duburnya, kemudian dimasukkan, dilemparkan ke dalam jurang api neraka. Itulah hukuman orang-orang yang masuk dalam kategori ashabus shimal, yang disebutkan dua hal, hartanya dan kedudukannya. Maka kalau kita punya harta, apalagi juga punya kedudukan, pesan Allah, wa in makkannahum fil ardi aqamus shalah, yaitu orang-orang yang kalaulah kami berikan sebuah kedudukan, hendaknya dia menegakkan salat. Artinya apa? Dirinya menegakkan salat, dan salat itu ditegakkan untuk orang-orang di bawahnya. Baru dia akan berlepas diri dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai dari sekarang bagaimana kita menjadi hamba-hamba yang taat, tunduk sepenuhnya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah alam. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada malam hari ini.
Insyaallah akan kita sempurnakan pada bulan yang akan datang. Dan mari kita akhiri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.